Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tutorial VBA. VBA-nya sendiri sini adalah kita akan belajar VBA PowerPoint. Untuk kasusnya kita akan belajar membuat suatu kuis yang interaktif. Awalnya saya membuat tutorial ini sebenarnya saya sendiri awalnya nggak tahu ada di PowerPoint ada fitur VBA. Saya juga baru tahunya ketika kemarin saya waktu mengunjungi silaturahmi di tempat SMP tempat saya dulu, terus ketemu dengan bapak-bapak ibu guru. Kebetulan ada yang menanyakan pekerjaan saya apa, saya jawab aja programmer. Terus tiba-tiba ada bapak guru saya yang tertarik membahas masalah ini VBA dan bertanya kepada saya bisa nggak membantu untuk membuat suatu video interaktif menggunakan VBA. Jadi saya sebenarnya waktu ditanya Pak Guru saya itu, saya sebenarnya nggak tahu apa itu VBA, makanya saya bilang emang ada ya Pak. Nah setelah saya pulang saya cari tahu, oh ternyata emang ada, dan ternyata VBA itu basicnya dia menggunakan bahasa Visual Basic, dan saya juga nggak tahu juga apa itu Visual Basic, tapi saya karena saya tahu Visual Basic, cuma saya nggak pernah belajar Visual Basic karena basic programmer saya bukan di Visual Basic. Tapi karena saya punya basic programmer, jadi untuk belajar memahami Visual Basic nggak butuh waktu lama. Jadi saya semalaman mempelajari, mengerti, dan akhirnya bisa mengerti. Makanya saya di sini akan share kepada teman-teman, ke bapak-bapak ibu guru saya juga, dan ke rekan-rekannya juga, supaya kita akan membuat bersama video tutorial membuat kuis yang interaktif. Oke, langsung kita mulai aja. Apa sih itu VBA sendiri? VBA itu dia menggunakan VBA itu kepanjangannya ya, Visual Basic Application. Nah, Visual Basic sendiri itu salah satu bahasa pemrograman. Visual Basic bisa dibilang dia bahasa pemrograman lama, dia punyanya si Microsoft. Untuk sekarang yang diupdate sama Microsoftnya, yang saya tahu sekarang menggunakan si C#, si Crash. Untuk VBA sendiri memang dia bahasa program udah lama sekali, makanya saya sendiri udah nggak tertarik untuk belajar. Namun karena permintaan bapak guru saya coba untuk belajar dan mengertiin apa itu VBA yang di PowerPoint, dan ternyata VBA sendiri saya rasa punya banyak manfaat. Jadi VBA sendiri sebenarnya bukan cuma ada di PowerPoint, VBA sendiri ada di Microsoft Excel, Access juga. Jadi VBA ada di Microsoft Office sebenarnya, di Office, Excel, PowerPoint, dan Access. Salah satu fitur VBA itu salah satu fitur advance di PowerPoint. Jadi di sini saya anggap teman-teman yang mengikuti video ini saya anggap sudah ya menguasai dasar PowerPoint lah, kayak membuat suatu gambar, buat suatu tulisan, animasi, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan fokus ke masalah VBA-nya. Kita akan fokus membuat video interaktif menggunakan VBA. Kita akan membuat suatu script, kita akan coding sedikit, dan kita akan menjalankannya supaya kita dapat membuat suatu kuis yang interaktif. VBA berhubungan dengan kode, dengan bahasa VB ya, yang saya tadi sudah katakan. VBA itu menggunakan bahasa VB. Manipulasi dokumen menggunakan makro. Jadi ketika script dibikin, untuk mengimplementasinya kita menggunakan makro. Nanti saya akan contohin juga bagaimana implementasi dari makro. Oke, next. Ini hanya salah satu manfaat dari penggunaan VBA. Sebenarnya ada banyak banget. Ini hanya salah satu manfaatnya aja.
Satu, presentasi kita bisa lebih interaktif karena kita bisa bisa melakukan mengambil sesuatu yang ada di inputan user. Jadi presentasi kita lebih interaktif karena user sudah dilibatkan di sini di presentasinya. Misalkan kita akan presentasi, kita bisa masukin nama, nanti namanya bisa dipanggil di slide-slide atau di slide sesuai yang kita inginkan. Jadi kita bisa menampilkan nama yang sesuai dengan nanti di video kuisnya kita bisa nampilin namanya di slide manapun. Jadi nanti bagus deh, nanti kita akan contohin. Presentasi bisa lebih sangat dinamis, jelas dengan adanya filter script VBA. Presentasi kita jadi lebih interaktif. Jadi kayak kita semacam ya website atau aplikasi komputer lainnya, karena kita sudah menggunakan script di sini. Bagus enggaknya aplikasi kita tergantung script yang kita bikin. Makin jago bikin scriptnya, makin bagus juga hasilnya nanti. Presentasi kita dibuat sangat keren ya, jelas karena kita menggunakan script, jadi makanya kita akan lebih keren. Bisa menyimpan hasilnya ke suatu database. Nah, ini juga penting nih. Jadi hasil dari kita menggunakan VBA, hasil outputnya kita bisa olah juga ke database. Jika teman-teman nggak tahu database, bisa cari di Google apa tuh database. Database itu kayak untuk semacam menyimpan data ke suatu harddisk, tapi harddisknya kita menggunakan database, jadi bisa lebih aman dan lebih gampang diolahnya. Tapi untuk di kasus PowerPoint sendiri lebih nggak menggunakan database karena hanya penggunaannya hanya sedikit. Namun ketika kita menggunakan Microsoft Excel, kita bisa sangat bermanfaat sekali dengan menggunakan fitur database-nya ini sendiri. Oke, next. Oh ya, bisa membuat video interaktif, quiz interaktif. Di sini kita kasusnya akan membuat suatu quiz yang interaktif dengan VBA. Tadi kita ngomongin makro. Apa sih makro itu sendiri? Makro itu sebuah perintah untuk menjalankan trigger dari suatu program atau aplikasi lain. Jadi makro itu dari script yang kita bikin, kita supaya script kita jalan, kita mesti bikinin makronya. Nanti di sini mungkin masih bingung, nanti kita akan contohin penggunaan makronya. Nggak usah khawatir. Ini harusnya mengaktifkan filter VBA. Untuk mengaktifkan filter VBA, saya akan contohin sekarang langsung. Ini filter VBA, teman-teman bisa lihat di sini ada filter tab developer. Namun begitu pertama kali kita install PowerPoint, atau bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan VBA, pasti di sini nggak ada tab developer. Untuk mengaktifkannya, saya menggunakan untuk Microsoft 2007 ke atas. Saya rasa sih sama. Settingannya ada di sini, di option, pokoknya di option, di PowerPoint option. Teman-teman bisa lihat apa yang saya contohin, option. Terus ada di customize ribbon. Terus kita pilih ini, and tab. Nah, yang developer diconteng. Jadi kalau yang developernya diconteng, nanti dia keluar. Kalau udah, kita klik OK aja, nanti dia akan muncul tab developernya. Jadi kita akan fokus ke tab developer untuk kita membuat suatu quiz interaktif. Jadi ini developer, di sini ada tab namanya Visual Basic. Nah, kita akan lakukan di sekitar sini nanti. Kita akan contohin. Oke, next. Ini harapan dari saya. Teman-teman atau rekan-rekan bisa share ke rekan-rekan yang lain video tutorial ini
agar manfaatnya dan ilmunya lebih banyak, bisa lebih banyak lagi. Terus teman-teman atau rekan-rekan bisa saya harapin bisa melakukan implementasi di kasus yang lain. Jadi bukan hanya kasus yang saya contohin, tapi bisa lakuin di kasus yang lain, misalkan di pembuatan video quiz yang lain, di pembuatan quiz interaktif yang lain. Bisa diterapkan di berbagai keperluan ya, bukan cuma quiz saja, saya harapin. Terus saya minta tolong untuk mensubscribe di channel video saya. Untuk alamatnya sendiri ada di sini, video.com ini. Klik aja ini. Nanti ada di bagian kanan atas biasanya ada tombol untuk subscribe atau langganan. Teman-teman atau rekan-rekan bisa bantu saya untuk ngeklik subscribe atau langganan. Untuk mensubscribe atau langganan kita butuh suatu emailnya sendiri mesti Gmail. Sebenarnya di website saya juga udah ada, kita buka aja. Di sini saya juga membuat suatu banyak tutorial tentang seputar programming. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik subscribe di sini. Nanti otomatis akan diarahin ke channel YouTube-nya. Oke. Terus yang ini gak usah dibaca. Sekian. Terima kasih di video pertamanya, di video ke-1 ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.